Shalom adik-adik. Iya bang. Ya, adik-adik di rumah apa kabarnya? Masih kurang semangat bang? Boleh bang. Ada semangatnya kembali lagi nih sama kakak Mona, bang Martin. Iya, ada abang Ian, kakak Renta, kakak Esther dan abang Alex. Gimana kabarnya? Sehat ya? Pasti harus sehat bang. Iya benar banget. Iya. Kita mau nyanyi lagu yang seneng-seneng nih bang. Tapi sebelum dua lagu nih di medley nih bang. Iya, tapi sebelumnya adik-adik di rumah harus siapin dulu Alkitabnya. Terus jangan lupa sarapan dulu, mandi dulu ya kan bang ya, yang utama. Iya. Jangan baru datang langsung lihat YouTube. Waduh. Harus mandi dulu. Iya iya. Harus semangat. Benar banget bang. Oke. Kita nyanyi lagu apa? Kita mau nyanyi lagu Dari Terbit Matahari bang. Terus di medley sama. Kasihnya seperti sisi. Wah lagunya seneng-seneng banget ya bang ya. Iya. Pakai gerakannya gimana? Pakai berbunyi suara. Oke. Kita nyanyi puji Tuhan. Ya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ucapkanlah kembali doa ini. Tuhan, lawatlah kami anak-anak-Mu ini. Kami mau memuji nama-Mu dalam ibadah ini. Amin.
masih seneng-seneng lagi nih Bang. Kita mau belajar bahasa Inggris kan? Oh iya, Bahasa Inggris itu ya. Lagu lagunya I love you Cinta Jesus. Yesus. Kita pasti tahu lagunya. Ini main semua. Lagu duduk senang Bang. Kita masih bangkit berdiri nyanyinya Bang. Iya. Yuk kakaknya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hukum Taurat Tuhan untuk minggu ini, hukum Taurat Tuhan yang kedua, marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau benda-benda sakti. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Kita ucapkan kembali doa ini bersama-sama. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya. Iya, lagunya apa nih Bang? Pelangi kasihnya. Kasihnya selalu indah dan kita. Ya, ini nyanyikan sikap berdoa, susu-susu. Kita akan pujian pelangi kasih. Yesus
Marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dosa-dosa kita. Ucapkanlah kembali doa ini, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya, boleh Bang. Kita mau nyanyi lagi Bang. Yang masih yang slow-slow Bang. Ya. Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, epistel atau ayat bulanan yang tertulis untuk minggu ini yaitu dari Yosua 24 ayat 15. Bagi anak-anak yang sudah hafal ayat ini, boleh membacanya tanpa melihat Alkitab. Oke, mari kita baca bersama-sama ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini.
Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Iya Bang? Kangen banget Bang. Pasti itu Bang. Iya. Teman-temannya yang sedang beribadah juga sendiri di rumah masing-masing. Iya benar Bang. Yang biasanya kita sama-sama ya Bang ya, rame-rame. Sekarang harus di rumah masing-masing. Iya. Kita tetap semua saudara dalam iman Yesus Kristus. Betul. Kamu udah kayak gitu lagunya apa ya? Tunggu Bang, kakak mau pikir dulu. Lagunya yang cocok itu kayaknya dalam Yesus kita bersaudara ya Bang? Yesus kita bersaudara. Dimanapun kita nantinya, setelah kita temukan nanti, kita tetap bersaudara. Betul. Marilah kita mengaku iman percaya kita. Ucapkanlah kembali pengakuan ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Oh, udah mengumpulkan persembahan ya Bang? Iya, tadi kan udah disiapin terus sebelumnya. Ini Kak, itu kan udah pernah diundang juga ya? Iya. Walaupun ini udah selesai. Adik-adik, nantinya akan ada celengan. Wah, celengan apa itu Bang? Celengan apa ya? Aku tahu ya celengan apa? Rahasia itu ya. Oh, rahasia. Celengan itu nanti akan diantarkan oleh guru sekolah minggu dan sesi sekolah minggu ke rumah kalian masing-masing. Buat apa sih celengan itu? Untuk buat ngasih persembahannya di situ Bang. Jadi taruh uang persembahannya sekarang di celengan. Selama ini kan kasih uang persembahannya ke mama-mama terus. Iya, sintua sektornya. Kali ini Pakai pakai celengan. berharap adik-adik memberi dengan sukacita. Itu semacam tabungan yang untuk Tuhan. Nanti celengannya akan diberikan ke rumah kalian masing-masing. Nah, satu keluarga dapat satu celengan. Jadi misalkan dalam keluarga itu ada adik, kakak, yaitu nanti satu celengan untuk keluarga yang sama-sama. Betul. Untuk menyanyi saudara, menyanyi lagu apa? Kita nyanyinya lagu bahasa Batak nih Bang. Iya. Bahasa Inggris, bahasa Batak. Kan kita orang Batak Bang. Hola. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, secara khusus adik-adik sekolah minggu dan juga orang tua sekolah minggu, selamat hari Minggu. Iya, selamat hari Minggu, pasti semangat, pasti sukacita, walaupun saat ini kita masih beribadah di rumah. Tetapi semangat kita di dalam memuji Tuhan harus tetap di dalam sukacita bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik sekolah minggu jemaat Tuhan, hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat 46. Matius 26 ayat 36 sampai dengan ayat 46. Demikian firman Tuhan.
di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu, dan dia mendapati mereka sedang tidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sampai kepada Minggu Reminiscere. Minggu ini mengingatkan kita, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Dan 1 bulan lagi ke depan, kita akan memasuki suasana Passion, mengingat perjalanan Tuhan Yesus melalui penderitaan di salib. Perjalanan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus karena dosa kita, karena dosa dunia ini, mengingatkan kita satu hal, bahwa di sana ada kebaikan Tuhan bagi kita. Di sana ada sukacita yang kita lihat, walaupun Yesus menderita, tetapi Tuhan di dalam Yesus Kristus memberikan keselamatan kepada anak-anak Tuhan, kepada kita, bahwa Ia setia menolong kita menjadi anak-anak yang diberkati, memperoleh keselamatan yang kekal. Karena itu jemaat Tuhan, anak-anak sekolah minggu, sebagaimana Yesus menghendaki sukacita, sebagaimana Yesus menghendaki kebaikan bagi murid-murid supaya mereka patuh, tunduk, taat kepada firman Tuhan, demikian juga Tuhan menghendaki kita anak-anaknya, jemaat Tuhan yang saat ini sedang berdoa, beribadah di rumah, menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang setia. Ternyata ketika Yesus melayani di dunia ini, ketika Yesus menyampaikan kehendak Bapa di sorga, banyak orang-orang, banyak anak-anak Tuhan yang tidak mau melakukan kehendaknya.
Banyak orang-orang yang tidak mau percaya kepadanya. Banyak orang-orang yang tidak suka dengan kebaikan yang Yesus tawarkan, yang Yesus ajarkan, yang Yesus lakukan di dunia ini. Sehingga peristiwa Getsemane ini mengingatkan kita bagaimana Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya berdoa kepada Bapa di surga. Yesus berdoa, Yesus menyampaikan pergumulan, Yesus menyampaikan persoalan yang dihadapi. Dan itulah mengingatkan kita, ternyata anak-anak Tuhan, orang Kristen, betapa pentingnya kita berdoa kepada Tuhan. Ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami masalah, ataupun ketika kita dalam suasana sukacita, ternyata jangan pernah lepas dari doa. Doa adalah cara kita menyapa Tuhan, berbicara kepada Tuhan atas kehidupan yang kita alami saat ini. Tetapi di dalam Taman Getsemane ketika Yesus berdoa, doanya menyentuh hati kita. Yesus mengatakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Yesus berdoa kepada dunia ini yang hidup di dalam kesulitan, hidup dalam persoalan, hidup di dalam pergumulan. Artinya Yesus mengetahui persoalan kita dan Yesus berdoa kepada kita supaya kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang senantiasa mengandalkan Tuhan, anak-anak yang senantiasa berdoa, dan anak-anak yang selalu melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Yesus tahu pergumulan persoalan yang kita hadapi. Dan Yesus mau mengambil pergumulan kita, Yesus mau mengambil kesulitan kita, Yesus mau ambil bagian di dalam persoalan kita. Dan dia mengatakan, Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Luar biasa doa Tuhan Yesus. Yesus begitu luar biasa berdoa untuk kita. Dia mau mengambil pergumulan kita. Dan mungkin kita juga berdoa atas kegagalan, atas persoalan. Dan kita juga berdoa untuk pergumulan dunia saat ini. Tuhan Bapa, seandainya COVID ini segera berlalu, kami boleh beribadah di gereja. Seandainya COVID ini segera berlalu, kami boleh sekolah di tempat-tempat di mana kami layaknya belajar. Seandainya COVID ini segera berlalu, kami boleh berjalan-jalan seperti biasa. Kami boleh ke mall melihat keindahan. Kami boleh bermain-main di sana. Kami boleh berjalan-jalan ke suatu tempat yang indah, seperti yang orang lain rasakan, seperti yang kami rasakan selama ini. Itulah harapan kita kepada Tuhan. Doa kita kepada Tuhan, seandainya COVID ini segera berlalu, artinya harapan kita kepada Tuhan, kehidupan kita dipulihkan, persekutuan kita dipulihkan, ibadah kita dipulihkan di tempatnya yang kudus ini. Tetapi Tuhan Yesus berkata, janganlah kehendakku, tetapi kehendakmulah yang jadi. Walaupun kita menghendaki harapan kita, COVID ini segera berlalu, tetapi kita tetap mengandalkan kehendak Tuhan. Tetapi kita mau kehendak Tuhanlah yang jadi. Kehendak Tuhan apa? Ternyata Tuhan menghendaki kita melalui Yesus Kristus, bukan hanya di Bait-Nya yang kudus kita beribadah, tetapi ada kalanya Tuhan menghendaki kita melalui anak-anak sekolah minggu, melalui orang tua menghadirkan gereja-gereja kecil, HKBP Ancol Podomoro yang kecil di rumah kita masing-masing. Ada kalanya kita menghadirkan sekolah-sekolah di rumah, menghadirkan gereja-gereja kecil di rumah. Artinya supaya kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih merindukan persekutuan kecil bersama orang tua, bersama kakak adik kita, bersama Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, di mana ada 2-3 berkumpul atas namaku, Dia hadir di sana. Tuhan menghendaki kita saat ini berdoa kepada Tuhan.
Tetapi persoalan kita, adik-adik sekolah minggu, sama halnya dengan para murid. Yesus 3 kali berdoa di Taman Getsemane. Ketika Yesus di doa yang pertama dia kembali kepada murid, di doa yang kedua kembali kepada murid, di doa yang ketiga kembali kepada murid, apa yang terjadi? Ternyata para murid-murid tertidur. Yesus sedih melihat para murid. Mereka tidak memahami pergumulan Tuhan Yesus. Mereka hanya suka dengan Yesus yang mau memberikan keselamatan, yang mau memberi makan, yang mau memberikan kesembuhan kepada banyak orang. Tetapi ketika Yesus berdoa atas pergumulan kita saat ini, disitulah kelemahan kita. Kalau guru-gurunya berdoa, kalau teman-temannya berdoa, bisa saja kita tertidur, ya kan? Sering kan? Kalau bapaknya berdoa atau abangnya berdoa, kita bisa saja tertidur. Artinya disitulah kelemahan kita. Roh dunia ini, roh teknologi, roh handphone bisa mengganggu persekutuan kita kepada Tuhan. Bukan dalam arti kita tertidur, tetapi tertidur karena apa? Karena roh dunia ini, karena roh teknologi, karena roh gadget yang bisa membuat kita kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Hatiku sangat sedih. Tuhan sedih melihat kita. Tuhan sedih melihat anak-anak. Kalau hidup kita masih dikuasai roh teknologi ketika kita beribadah kepada Tuhan. Ada saatnya kita bermain-main, main handphone. Ada saatnya kita berdoa. Ada saatnya kita belajar online. Ada saatnya kita makan. Artinya waktu untuk Tuhan, marilah kita pakai bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berdoa untuk kita. Tuhan berdoa untuk saya. Tuhan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Supaya roh kerohanian kita bertumbuh. Supaya iman kita bertumbuh. Walaupun saat ini kita berdoa di rumah, beribadah di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, tetapi ingatlah Tuhan hadir di sana. Tuhan juga menyertai kita, Tuhan juga menyapa kita. Semoga COVID ini cepat berlalu. Kita boleh merayakan sukacita Tuhan, beribadah di Bait-Nya yang kudus ini. Tapi untuk saat ini, mari kita berdoa di rumah, mari kita beribadah di rumah, mari kita belajar di rumah. Biarlah doa di Taman Getsemani ini mengingatkan kita betapa Tuhan itu baik. Melalui minggu Reminiscer ini, ingatlah kebaikan Tuhan di Taman Getsemani. Ingatlah kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Karena sebentar lagi kita akan memasuki minggu-minggu penderitaan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, dan kebangkitan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, dan orang-orang yang percaya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang telah menyapa kami melalui firman-Mu, menyapa anak-anak sekolah minggu, orang tua, dan juga jemaat Tuhan yang merindukan sukacita. Walaupun saat ini Tuhan, kami hanya boleh beribadah melalui online di rumah kami bersama orang tua. Walaupun saat ini kami hanya boleh bekerja, belajar di rumah. Tetapi mengingatkan kami, mengajarkan kami, ada saatnya kami mendirikan gereja kecil di rumah kami. Belajar di rumah kami bersama orang tua kami. Tetapi kami rindu ya Tuhan, pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Dan kami boleh bersama-sama dengan Tuhan di Bait-Mu yang kudus. Belajar di sekolah sebagaimana biasanya. Berkati Tuhan dunia ini, bangsa ini pulihkan dari pandemi COVID-19. Berkati anak-anak-Mu yang sedang belajar di rumah, ibadah di rumah, berdoa di rumah. Kami yakin dan percaya melalui doa Tuhan Yesus di Getsemane, mengingatkan betapa Tuhan itu baik, peduli dengan kami, supaya kami bertumbuh di dalam firman-Mu. Berkati kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Ancol Podomoro ini, jemaat Tuhan, Parhalado, dan juga para pendeta. Biarlah pelayanan kami senantiasa memuliakan Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu gereja-Mu. Berkati pelayanan mereka Tuhan, kehidupan mereka pribadi lepas pribadi,
berkati juga pekerjaan mereka dan juga tim syuting yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan di tempat ini, dan semua pendamping Perhalado yang mendukung melalui ibadah online ini. Biarlah Tuhan, kasih Tuhan senantiasa menyertai kami, sehingga melalui sengsara Yesus, melalui penderitaan Yesus mengingatkan kami betapa mulia pengorbananmu Tuhan, menjadikan kami orang yang percaya, yang ambil bagian di dalam keselamatan yang kekal. Berkati kami Tuhan semua, berkati harapan kami dan juga kehidupan kami. Terima kasih Bapa, melalui sapaan-Mu kami berdoa untuk hidup kami. Ampuni kami atas segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Kami serahkan hidup kami, ibadah kami, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya Bang, tadi kita sudah dengar khotbah nih dari Amang Samosir kan? Iya. Coba Kakak Mono mau tanya dulu nih Bang sama Martin. Tadi Abang dengerin khotbah Amang Pendeta nggak? Dengar. Apa yang Abang dapat? Intinya adalah bagaimana pemberitaan Tuhan itu tetap menunjukkan kemuliaan Tuhan, dan di masa pandemi ini walaupun kita tidak bersama, mari kita terus berdoa. Iya itu harus Kak. Iya. Tadi yang mengingatkan kita untuk terus berdoa. Betul. Nanti kita bisa dipertemukan di ibadah. Amin. Langsung. Amin. Terus doain kita semua. Iya. Semoga itu tetap. Jadi tetap tekun berdoa ya. Jadi tetap Betul. belajar juga di rumah dan tetap semangat. Harus Bang. Nah, kita udah mau penutup nih Bang nih. Aduh sedih banget ya, udah penutup. Cuma kita nyanyi lagi ya Bang ya, sebelum kita doa berkat nih Bang. Kita nyanyi. Jangan lelah. Oke. Jangan lelah.
marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau memperkenankan kami anak-anak ini menjadi warga kerajaan-Mu. Di sini kami memberikan persembahan kami. Terimalah dan berkatilah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sudah selesai nih Bang. Seperti biasa, Kita harus ucapin terima kasih sama siapa aja Bang? pendeta, Terus? Terus? terus Kakak Nia. Dan terakhir tim syuting, abang-abang tim syuting. Yuk Bang, kita ngomong sama-sama yuk Bang. 1, 2, 3. Terima kasih Amang, Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih Inang, Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih Kakak Nia, Tuhan Yesus memberkati. Besok main lagi ya Kak. Yang terakhir nih buat abang-abang yang kece-kece. Iya, betul banget. Iya. 1, 2, 3. Terima kasih tim syuting. Tuhan Yesus memberkati. Besok Oke deh, sampai jumpa. sampai jumpa. Jangan lupa
Apa tuh bang? Oh tugasnya. Waduh. Iya. Iya. Iya, ke abang kakaknya masing-masing ya bang, bisa via WhatsApp. Sampai bye bye, sampai jumpa, tetap jaga kesehatan ya.